Halo teman-teman, Iran dan Arab Saudi adalah dua kekuatan besar di Timur Tengah, mereka selalu menganggap satu sama lain sebagai musuh bebuyutan. Namun, tidak pernah ada konfrontasi langsung di antara mereka, tetapi hanya diam-diam saling menikam dari belakang. Setiap kali negara-negara lain di kawasan itu berperang, mereka akan terjun untuk membantu oposisi. Itu berarti mereka mengadopsi negara ketiga untuk saling bertarung. Kami menyebutnya perang proksi. Jadi mengapa Iran dan Arab Saudi menganggap satu sama lain sebagai musuh? Pada abad ke-7 setelah kematian Nabi Muhammad, komunitas Muslim memiliki perselisihan tentang siapa yang harus menjadi penerusnya. Akibatnya, mereka tidak bisa mencapai konsensus dan membentuk dua faksi yang berlawanan. Faksi mayoritas yang disebut Sunni, dipimpin oleh Abu Bakar dan kubu minoritas disebut Syiah, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Kedua kelompok Muslim itu mulai saling membenci dan kemudian memicu perang berdarah yang berlarut-larut. Selama berabad-abad, konflik di antara mereka masih membara tetapi hanya berhenti pada tingkat ketidaksukaan satu sama lain. Sepertinya Anda tidak menyukai teman Anda karena dia memiliki pendapat yang berbeda dari Anda. Sampai para pemimpin politik menyala, menarik orang-orang dari sekte yang sama ke pihak mereka. Untuk menghancurkan lawan dan meningkatkan pengaruhnya, kebencian mulai membara. Itulah penyebab berlarut-larutnya konflik di negara-negara Timur Tengah, terutama Iran dan Arab Saudi. Iran memiliki populasi sekitar 85 juta dengan mayoritas Muslim, Syiah. Dan Arab Saudi memiliki lebih dari 35 juta orang dengan mayoritas Muslim, Sunni. Sebelum tahun 1970-an, Iran dan Arab Saudi memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik. Mereka semua memiliki banyak minyak dan diperintah oleh raja-raja yang pro-barat. Keduanya adalah sekutu penting Amerika Serikat, membantu mereka menjaga keamanan dan memastikan kepentingan minyak bagi Amerika Serikat di kawasan itu. Namun, Iran, raja hidup dalam kemewahan, penindasan dan membiarkan rakyatnya kelaparan, menyebabkan frustrasi dan kebencian. Selain itu, ia melakukan upaya modernisasi dan sekularisasi negara menurut garis barat. Akibatnya, para ulama Muslim yang memiliki pengaruh politik di pemerintahan dan atas rakyat tersisih. Pada tahun 1979, pemimpin agama Ruhollah Khomeini, yang meluncurkan revolusi Iran, adalah raja. Dengan demikian, monarki runtuh dan Republik Islam Iran lahir sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh ulama dengan ideologi anti-barat. Revolusi Iran mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Arab Saudi. Mereka takut orang-orang mereka akan terinspirasi untuk mengikutinya. Selain itu, Ruhollah Khomeini ingin mengubah perimbangan kekuasaan di wilayah tersebut. Dia ingin menempatkan Muslim, Syiah, berkuasa di setiap negara Muslim dan Iran akan menjadi pemimpin secara keseluruhan. Hal itu secara langsung mengancam posisi Arab Saudi, di mana 85% Muslimnya adalah Sunni. Sunni secara tradisional menganggap diri mereka sebagai pemimpin dunia Muslim. Mereka adalah kerajaan yang bertanggung jawab untuk melindungi dua masjid paling suci dalam Islam di kota Mekah dan Madinah. Selama tahun 1980-an, Iran secara aktif mendukung Muslim, Syiah, di Arab Saudi, yang membentuk sekitar 15% dari populasi, untuk membawa mereka ke tampuk kekuasaan menggantikan Sunni. Mirip dengan negara-negara seperti Irak, di mana 65% adalah Muslim, Syiah. Tapi kekuasaan ada di tangan minoritas yang menganut agama Sunni. Dan negara Afghanistan memiliki 15% Muslim, Syiah. Oleh karena itu, Arab Saudi telah bekerja untuk memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat dan membentuk Dewan Kerjasama Teluk, yang mencakup 5 negara lain untuk memerangi Iran. Pada tahun 1980 Irak menginvasi Iran setelah sengketa wilayah di dekat perbatasan. Namun, alasan dibaliknya adalah untuk merebut ladang minyak, dan mencegah Iran mendukung Muslim, Syiah, untuk menggulingkan pemerintah Irak. Meskipun Iran hampir tidak memiliki dukungan dari luar, ia memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat dengan parit. Pada saat yang sama, prajurit mereka diilhami untuk rela berkorban, karena agama, sehingga mereka tidak takut mati. Akibatnya, Irak berada di atas angin hanya pada bulan-bulan awal perang. Dan kemudian menemui jalan buntu, dan akhirnya mendapat serangan balik yang sengit. Bahkan diserang oleh Iran melintasi perbatasan. Menyadari bahwa situasinya tidak benar, Arab Saudi terjun untuk memompa uang, senjata, dan logistik untuk membantu Irak.
karena mereka ingin menjaga penyangga terhadap pengaruh Iran. Perang berakhir pada tahun 1988, setelah kedua belah pihak menderita kerugian besar dan tidak kemana-mana. Sekitar 500.000 orang terbunuh di kedua sisi, setelah Perang Iran dan Arab Saudi menjadi permusuhan yang mendalam. 15 tahun setelah 2003 Amerika Serikat menginvasi Irak untuk menghapus rezim Saddam Hussein, menciptakan kekacauan di Irak. Muslim, Sunni, dan Muslim, Syiah, adalah dua kekuatan utama yang berlawanan. Iran dan Arab Saudi dengan cepat mengambil kesempatan itu, mendukung faksi sektarian mereka. Perang saudara di Irak menjadi perang proksi antara dua tetangga. Sejak itu, Iran dan Arab Saudi terus melakukan hal yang sama. Mereka ikut campur dalam perang di Bahrain, Libya, Lebanon, Maroko, Yaman, dan di Suriah. Di mana-mana ada Iran, ada Arab Saudi, membuat perang saudara di negara-negara Timur Tengah seperti menambahkan bahan bakar ke api. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda itu menarik dan bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.